Hai teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Vivi Jo. Selama 20 tahun lebih loh ya. Saya tuh ngerawat kucing ya. Baru pertama kali ini saya temuin kasus kucing mimisan. Saya sampai bingung. Awalnya saya pikir dia cuma pilek gitu, pilek mungkin saya lapin hidungnya jadi dia keluar darah gitu kan, luka gitu. Tapi karyawan saya bilang mimisan gitu kan. Saya nggak percaya, tapi begitu saya lihat-lihat lagi, oh iya, kenapa ada darah terus, ternyata dia benar-benar mimisan. Nah pastinya teman-teman juga mau tahu ya. Oke, ikuti saya terus, jangan lupa subscribe, klik belnya, like, share, dan komen. Nah, kucing ini sebenarnya dia stray, jadi dia sering datang ke depan rumah gitu. Nah terus saya suka kasih dia makan, tapi terus dia lama hilang. Dia kurus banget kayak abis baru melahirkan. Nah terus begitu dia lama hilang, tiba-tiba satu hari dia datang lagi. Akhirnya saya pikir ya udahlah, saya masukin aja gitu kan, karena kasihan sekali gitu. Mungkin dia udah nggak punya anaknya karena ini susunya udah seperti kering gitu ya, udah nggak ada gitu, udah nggak bengkak lagi gitu. Jadi saya pikir dia udah nggak menyusui kan, jadi saya ambil, saya masukin karena rencananya akan saya steril gitu. Tapi memang anak ini stres, jadi seperti nggak mau gitu. Sampai berapa lama dia itu tetap seperti nggak mau banget gitu kan. Nah ini tiba-tiba dia kayak orang pilek gitu ya, kayak orang pilek gitu. Akhirnya saya pikir dia pilek, jadi saya kasih obat. Nah ternyata dia ini mimisan. Karyawan saya bilang itu hidungnya mimisan gitu. Jadi saya bilang bukan, itu baru saya lapin karena dia pilek gitu kan. Nah, ternyata dia benar-benar mimisan. Tuh pas saya cek lagi, wah kok darahnya nggak stop gitu loh. Kalau misalkan dia luka pada hidungnya kan pasti stop, ternyata nggak stop gitu. Ada lagi darahnya. Jadi saya coba searching Google, ternyata benar ada kucing itu mimisan gitu. Nah terus saya juga cari-cari gimana cara ngatasin ngatasin walaupun sementara ya kalau bisa sih ya hentikan pendarahan lah istilahnya gitu kan. Jadi saya juga nggak mau sembarangan. Jadi ya udah, akhirnya saya dapat katanya dengan es batu gitu, ditempelin di hidungnya. Nah ini es batu ya. Untung saya bikin es batu itu, biasanya saya nggak pernah bikin es batu. Saya mau coba deh gitu, mudah-mudahan aja pendarahannya bisa berhenti. Kasihan soalnya dari kemarin ya. Ini kita basahin dulu supaya bisa cepet copot. Banyak amat. Oke, kita masukin lagi deh, satu aja. Nah terus katanya es batunya dibungkus sama kain, satu aja cukup, yang penting dingin itu ya. Saya rasa cukup deh gitu.
Ya, kita coba ya. Dingin. Kasihan ini dia udah 2 hari dari kemarin. Rupanya stres bisa bikin mimisan ternyata. Ya, ternyata benar teman-teman. Jadi sekarang sekitar tadi saya sekitar 15 menit ya. 15 menit ditempelin es batu dan dia juga udah mulai merasa nyaman gitu. Kayak enak kali ya. Jadi dia anteng. Nah, 15 menit setelah itu stop tuh bleedingnya, mimisannya tuh stop. Nah, ini es batu tinggal segini. Nah, stop kan ya. Jadi kita lihat ya. Oke, udah stop mimisannya. Nggak mau. Yuk. Ini nggak mau. Bang lagi dah. Lagi dah. Banyak gerak. Ya, jadi ini es batunya diletakkan di tengah di hidung, di perbatasan hidung gitu sama kepala ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi jangan sampai menutupi lubang hidung katanya. Jangan sampai menutupi lubang hidung. Kalau misalkan yang untuk yang hidung pesek, jadi itu hati-hati banget karena kan dia nggak ada batangnya kan gitu, nggak ada batang hidungnya, jadi harus hati-hati. Nah, dia udah nyaman ini kalau
seperti itu dia juga udah merasa enak sendiri gitu loh. Jadi dia anteng aja. Setelah dikompres es ya, malam itu kan dikompres es tuh, paginya tuh masih ada ya, sedikit sih masih ada, masih ada mimisannya, tapi sedikit ya, campur sama ingus gitu. Nah terus sore itu dia keguguran gitu. Bukan keguguran ya, jadi keluar anaknya, memang dia hamil kan gitu, makanya agak susah dia, agak susah dikasih obat kalau hamil, makanya jangan hamil-hamil deh ya, lebih baik di steril. Jadi kalau induknya sakit juga kasihan, nggak bisa diobatin gitu. Itu pun juga udah karena makan antibiotik, jadi anaknya keluar satu gitu. Nah keluar satu, apa namanya, dalam keadaan udah mati ya gitu. Pikiran pas periksa itu masih ada di dalam perut gitu kan, masih ada di dalam perut. Jadi wah, harus buru-buru keluarin gitu. Nah janjilah sama dokter, sama dokter Reni, janji kapan bisa gitu, janjian mau keluarin ya, mau aborsi sekalian di steril gitu kan. Kemarin itu akhirnya berhasil lah dia dikeluarin anaknya. Ternyata anaknya masih ada denyut gitu loh, ada denyut ya, sebentar dut begitu, dut gitu kan. Nah jadi dokter bilang gimana nih, mau diselamatin nggak? Ya udah diselamatin aja, kalau masih napas mah gitu kan, mana tahu bisa hidup. Ya kalau dia mau hidup kan dia bisa hidup gitu kan. Kalau misalkan ya nggak ketolongan, yang penting induknya kan paling nggak tertolong gitu. Jadi diselamatin lah dua anak ya. Ternyata ada 2 anak lagi di dalam perutnya itu. Lahirlah dia prematur. Jadi sempat di apa namanya, inframerah ya, supaya anget gitu sama dokren ya. Terus induknya diinfus, terus udah gitu apa namanya, pas pulang di rumah induknya tuh ya namanya baru habis steril ya. Nah dia langsung di steril nih. Ya gue sini lihat tuh sapi, dinamain sapi nama dokternya nih. Nggak tahu namanya siapa, pusing udah. Ayo sini lihat dulu tuh. Nah ya, habis di steril ya. Ini hari kedua dia selesai steril, dia udah mulai enakan, dia udah mau makan sih, walaupun baru tadi pagi dia makan sedikit, tapi lumayan dia mau makan sendiri. Dan kelihatan juga dia udah mulai seger ya. Terus udah gitu cuma nggak mau susuin anaknya itu, kelihatannya juga dia nggak ada susunya sih. Nah nggak ada susunya. Sini dulu, lu susah banget sih. Sini dulu, lihat dulu. Lihat dulu tuh, nggak ada susunya itu ya. Jangan keluar. Guys, itu makan nih. Nih makan nih. Nih. Makan dulu. Aduh, keram. Makan dulu.
anaknya disusuin, anaknya si sapi disusuin sama si nggak sama si Cici. Ini anaknya Cici, diem Cici diem. Untung si Cici beranak. Pagi-pagi ada darah di kamar belepotan, terus cari siapa ini yang berdarah. Pas cari-cari kelihatan si Cici kelaminnya ada darah itu. Wah, berarti si Cici kan pikiran keguguran apa kali, tapi nggak pernah ngelihat dia ke waktu kawinnya, nggak pernah ngelihat. Buntingnya pun nggak kelihatan bunting, makanya anaknya cuma satu ternyata. Nah, tahu-tahu pikiran udah deh sekalian mau bawa steril gitu kan, sekalian si sapi aborsi kan gitu. Nah, jadi pas mau bawa lagi rapi-rapi di kamar, loh kedengeran suara kok nyit nyit nyit, ada anak kucing di lemari sini. Akhirnya pas ada baju-baju kan tumpukan, nah ya, habis ada 3 baju ya kena darahnya. Ya udah tergusur lah baju-bajunya. Akhirnya ya udah biar aja deh buat Cici di sini, dia mau di sini tuh mau tempatin anaknya di sini ya Ci ya itu. Ya udah akhirnya buat Cici. Nah untung si Cici beranak juga, jadi pas diaborsi itu dikeluarin anaknya si sapi. Anaknya tuh udah masih hidup gitu, jadi ya udah diselamatin, kata dokter diselamatin aja. Nah terus udah gitu, nah ini anaknya. Nah yang ini udah bisa nyusu. Nah, dia udah pintar nyusu. Ini kan dia udah pintar nyusu. Nah tinggal yang satu lagi nih, kan 2 ya. Nah ini kasihan banget, ini lemes banget, ini nggak bisa, udah dipaksa-paksa juga udah nggak bisa nyusu ini. Kasihan banget ini. Udah disusuin tadi siang, udah dicoba disusuin, dikasih susu, disepetin susu, tapi nggak mau telan juga. Susah sekali ini. Ya, semoga 2 anak itu pun juga bisa selamat deh. Itu karena terpaksa dikeluarin ya. Takutnya udah mati di dalam gitu. Ternyata pas dikeluarin masih ada denyutnya, jadi ya coba diselamatin itu walaupun masih terlalu kecil banget. Oke Cici, makasih Cici, diurus ya. Sayang sekali ya, anaknya yang hitam akhirnya mati juga. Karena ya nggak bisa nyusu sih ya. Tapi yang putih sampai sekarang masih syukur ya, masih bisa nyusu. Tapi walaupun badannya masih tetap kecil gitu. Mudah-mudahan ya dia bisa ketolongan, jadi merasa bersalah juga kadang-kadang gitu. Ya habis bagaimana ya, karena kan harus tolong emaknya gitu. Kalau anaknya nggak dikeluarin, induknya tuh nggak bisa dikasih obat gitu kan. Kalau dikasih obat anaknya mati juga gitu. Jadi lebih baik dikeluarin dulu anaknya, makanya induknya baru bisa diobatin itu.
Oke, sampai di sini dulu. See you in my next experience. Bye bye.